Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan bersama saya Rudi Masniadi SME. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas teori atau konsep pembangunan yang kita bagi menjadi dua sub materi, yaitu teori pertumbuhan linier yang pertama, kemudian yang kedua teori perubahan struktural. Nah, kita masuk pelan-pelan ke bagian yang pertama, yaitu teori pertumbuhan linier. Nah, ini menjadi salah satu teori pembangunan yang cukup familiar, ya, yang cukup terkenal, di mana dasar pemikiran dari teori ini adalah bagaimana evolusi atau perubahan proses pembangunan yang dialami suatu negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Artinya, pentahapan ini adalah mutlak harus dilalui suatu negara yang sedang membangun, di mana tahap-tahap pembangunan tersebut harus dilalui satu persatu secara berurutan menuju tingkat yang semakin tinggi. Jadi ibarat seperti aliran sungai, ya. Jadi harus melalui bagaimana model aliran airnya, ya. Kalau dia belok maka airnya akan berbelok dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan teori pertumbuhan linier. Nah, dalam teori pertumbuhan linier ini ada tiga tokoh yang kita kenal, yaitu Adam Smith, ya. Saya rasa Adam Smith sudah cukup familiar. Beliau adalah bapak ekonomi modern. Kemudian ada Karl Marx, ya, yang merupakan tokoh sosialis. Kemudian ada W.W. Rostow. Nah, kita akan kupas satu persatu apa menjadi arah pandang mereka dalam teori pertumbuhan linier ini. Pertama, kita akan melihat Adam Smith, ya. Nah, Adam Smith ini, ya, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa definisi dari teori pertumbuhan linier ini adalah tahapan-tahapan, ya, yang pembangunan itu dibagi menjadi tahapan-tahapan tertentu, ya, yang harus dilalui. Nah, Adam Smith membagi 5 tahapan, yaitu tahap pertama yang paling bawah itu masa perburuan. Kemudian yang kedua masa beternak, ya. Kemudian yang ketiga masa bercocok tanam. Keempat masa perdagangan. Dan kelima masa perindustrian. Nah, dalam teori pertumbuhan linier yang menjadi pandangan Adam Smith adalah dia menekankan kepada masyarakat akan bergerak, ya, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Jadi pergerakan 5 tahap ini secara umum dia akan bergerak nanti dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Nah, dalam perjalanan waktu nanti pertumbuhan akan dicapai, ya. Pertumbuhan akan semakin terpacu dalam dari fase pertama sampai ke fase terakhir, yaitu fase puncak, yaitu masa perindustrian. Nah, itu penekanan dari apa yang dikatakan oleh Adam Smith, ya, dalam pandangannya terhadap teori pertumbuhan linier. Kemudian yang kedua, ada seorang tokoh namanya Karl Marx, ya. Kalau Adam Smith tadi membagi 5 tahapan, ya. Sekarang Karl Marx membagi 3 tahapan yang harus dilalui dalam teori pertumbuhan linier. Tahapan pertama, ya, jadi ada namanya feodalisme, ya. Kemudian tahapan kedua itu kapitalisme. Kemudian tahapan ketiga, yaitu puncaknya adalah sosialisme. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, kita bisa melihat definisinya. Yang feodalisme itu di mana masyarakat feodalisme ini itu mencerminkan kondisi perekonomian yang masih bersifat tradisional, ya. Dalam tahap ini tentu tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar yang relatif tinggi terhadap pelaku ekonomi lain, ya. Jadi feodalisme ini kan yang berkuasa, yaitu sistem kerajaan, ya. Jadi kuasa raja, ya, kuasa negara, ya, itu sangat tinggi dalam sistem perekonomian, dan bagaimana kekuasaan atau monarki itu sangat menentukan dalam pengaturan roda perekonomian. Kemudian untuk fase kapitalismenya, nah, pada masa kapitalisme ini yang berdominan para pengusaha, ya, merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar paling tinggi, ya, terhadap pihak lain, ya, khususnya kaum buruh. Nah, artinya di sini buruh tidak punya posisi tawar sama sekali terhadap majikannya yang merupakan kaum kapitalis. Nah, jadi pergeserannya adalah kalau feodalisme tadi raja yang berkuasa,
yang kapitalisnya itu sudah bagaimana peran pemilik modal ya atau pelaku usaha ya itu sudah sangat tinggi perannya mengalahkan buruh. Nah, kemudian baru pada fase sosialisme ya. Ini adalah bentuk perlawanan dari dari fase sebelumnya ya. Jadi bagaimana sosialis itu ya yang dominan berperan adalah pemerintah ya. Jadi pemerintah yang mengatur roda perekonomian. Jadi peran swasta atau peran pengusaha itu sudah minim ya. Jadi yang mengatur roda perekonomian adalah pemerintah. Nah, inilah fase yang harus dilalui suatu negara ya dalam teori pertumbuhan linier dalam kacamata Karl Marx. Kemudian yang berikutnya ada namanya Weidmann-Rostow ya, atau yang biasa dipanggil Rostow ya, teori Rostow. Nah, dia juga membagi tahapan pembangunan ya menjadi 5 tahap. Tahap pertama itu adalah perekonomian tradisional, kemudian tahap prakondisi tinggal landas ya, kemudian tahap ketiga adalah tahap tinggal landas, kemudian tahap keempat tahap menuju kedewasaan, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap konsumsi massa yang tinggi. Nah, masing-masing tahap ini tentu ada indikatornya, tentu ada cirinya ya. Seperti misalnya tahap tradisional kita bisa melihat misalnya dalam tahap ini perekonomian masih bersifat subsisten ya. Jadi masyarakat beraktivitas ya dalam menjalankan perekonomian itu bersifat subsisten ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kemudian pemanfaatan teknologi masih sangat terbatas. Kemudian tentu di tahap ini sektor pertanian yang lebih dominan dan memegang peran penting. Ya, tahap kedua misalnya yang tahap prakondisi tinggal landasnya itu dicirikan beberapa indikator. Misalnya sudah ada transisi masyarakat agraris ke masyarakat industri, kemudian sektor industri pelan-pelan mulai berkembang, kemudian perekonomian sudah mulai bergerak dinamis, industri banyak bermunculan di sana sini dan seterusnya. Kemudian fase tinggal landas ya, itu dicirikan oleh misalnya kenaikan laju investasi ya yang sudah semakin tinggi, kemudian perkembangan salah satu atau beberapa industri manufaktur ya atau industri pengolahan di negara itu ya, kemudian hadirnya ya kerangka politik, sosial dan institusi lain yang mendukung perekonomian. Nah, ini beberapa indikator ya di tahap tinggal landas ya. Nanti di tahap menuju kedewasaan juga ada indikatornya, di tahap konsumsi massa yang tinggi juga ada tahapnya. Nah, nanti saya akan posting di grup kita ya bahan bacaan yang menjelaskan indikator-indikator dari masing-masing tahap ini. Nah, kita langsung saja melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu bagian yang kedua, yaitu teori perubahan struktural. Nah, dalam teori perubahan struktural ini itu sudah bergeser ya dari teori pertumbuhan linier. Nah, teori ini menitikberatkan pada pembahasan mekanisme transformasi ekonomi ya yang dialami suatu negara sedang berkembang yang semula bersifat subsisten ya atau pertanian menuju ke sektor perekonomian yang lebih modern ya didominasi oleh sektor industri dan jasa. Ya, jadi ada pergeseran struktur ekonomi yang dulunya tadi dominan sektor pertanian ya agraris. Nah, sekarang sudah bergeser ke sektor industri atau jasa yang mendominasi struktur perekonomian itu. Ya, jadi ini ciri dari perubahan struktural. Nah, di sini ada dua tokoh yang terkenal ya. Yang pertama itu Arthur Lewis namanya. Yang kedua itu namanya Senry. Kita akan kupas satu-satu. Nah, Arthur Lewis ya, dia memberikan pandangan bahwa proses pembangunan yang terjadi antara daerah, kota, dan desa yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Nah, jadi yang dimaksud oleh Arthur Lewis adalah merupakan suatu kewajaran ya ketika ada suatu daerah yang maju ya, nanti daerah yang maju itu ya akan menjadi daya tarik bagi daerah-daerah lain yang ada di sekitarnya, sehingga orang nanti akan berdatangan ya ke daerah yang maju tersebut dan yang kita sering disebut dengan urbanisasi itu. Nah,
Nanti lambat laun daerah itu akan maju, ya, daerah yang didatangi itu akan semakin maju, kemudian nanti juga akan berimplikasi terhadap majunya daerah-daerah sekitarnya. Nah, teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern, ya, dan juga sistem pengupahan, ya, yang berlaku di sektor modern yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Ini pandangan Arthur Lewis, dia mengaitkan dengan bagaimana pola arus urbanisasi dari desa ke kota yang mengarah kepada penekanan dan penguatan teori perubahan struktural itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua namanya Senery, ya. Nah, dia memfokuskan pada perubahan struktur dalam proses pembangunan ekonomi, ya, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak lagi negara itu dominan sektor pertaniannya, dia sudah harus bergerak, sektor yang dominannya itu adalah ke sektor industri. Ya, kenapa? Ya karena sektor industri tentu nilai tambahnya lebih besar daripada sektor pertanian, ya. Di industri itu kan ada perubahan, ya, perubahan bentuk barang, ya, yang tadinya bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, ya, tentu nilai tambahnya akan semakin besar, ya. Harganya semakin tinggi, terjadi penyerapan tenaga kerja dan seterusnya. Nah, dalam peralihan struktur ekonomi menuju industri ini, ya, peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara. Nah, ini ada hubungan erat dengan akumulasi kapital atau modal dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, jadi dalam proses pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri itu sendiri melihat bahwa sudah harus ada peningkatan pendapatan per kapita, ya, pendapatan rata-rata penduduk suatu negara itu, ya, yang berhubungan erat dengan semakin tingginya akumulasi modal, ya, dan tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau yang kita sebut dengan human capital itu, ya. Nah, jadi inilah dua teori yang kita bahas, ya. Sekali lagi, ada teori pertumbuhan linier dan ada teori perubahan struktural. Tadi teori pertumbuhan linier itu ada 3 tokohnya, ada Adam Smith, ada Karl Marx, ada Rousseau, kemudian yang teori perubahan strukturalnya ada Arthur Lewis dan Senery. Baik, untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sekian. Nah, bahan bacaan yang lebih lengkap nanti saya akan posting di grup WA kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.